mengajar mata pelajaran informatika mendapat tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Baik Bapak, izin untuk mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apa penyebab perubahan metode pembelajaran? Untuk metode pembelajaran mungkin tepatnya perubahan itu terjadi karena evaluasi dari metode-metode yang digunakan sebelumnya dan dari analisis pemerintah atau kementerian lebih tepatnya melihat angka pendidikan di Indonesia sehingga dituangkan di dalam sebuah peraturan. Nah, sebuah peraturan itu yang melandasi di mana metode-metode pembelajaran itu diimplementasikan di sekolah. Apa perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah metode pembelajarannya itu dirubah? Ya, untuk metode pembelajaran biasanya sebelum dan sesudahnya tergantung efektivitas penerapannya. Terkadang kan sebuah perencanaan atau metode itu pada akhirnya ada yang berhasil, bahkan mungkin pula ada yang lebih kurang dari yang sebelumnya, sehingga ya untuk metode yang sekarang mungkin kenapa metode itu digunakan karena mungkin diharapkan si peserta didik itu nanti sesuai dengan tuntutan filosofi pendidikan bahwa peserta didik itu harus nantinya bisa bermanfaat di masyarakat, sehingga metode sekarang lebih cenderung disesuaikan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Untuk pertanyaan kedua, apa penyebab cara mengajar yang mengikuti perkembangan zaman? Mungkin cara mengajar itu kan kerangkanya tadi ada keterkaitan dari metode. Kalau metode yang digunakan oleh para ibu bapak gurunya itu otomatis akan merubah cara mengajarnya, karena kan di dalam metode pembelajaran itu ada sintak-sintak yang harus dilalui atau dilaksanakan oleh ibu bapak guru seperti itu. Terus apa perubahan sebelum dan sesudahnya pas sudah mengikuti cara mengajar perkembangan zaman? Ya, mungkin kalau mengikuti perkembangan zaman ya otomatis mungkin nantinya diharapkan seperti yang tadi disampaikan bahwa peserta didik dapat bersaing dengan di masyarakat nantinya dengan metode yang disesuaikan dengan zamannya, dan sama tadi juga sesuai dengan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kodrati peserta didik itu harus sesuai dengan kodrat dan tuntutan zaman, sehingga dari sana mungkin pemerintah dari filosofi tersebut mengembangkan metode-metode yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dengan harapan bahwa anak-anak sudah siap untuk bersaing di masyarakat nantinya. Untuk pertanyaan terakhir, apa perubahan mata pelajaran yang ada di sekolah ini? Perubahan mata pelajaran mungkin perubahannya lebih dari istilah-istilahnya saja. Pada substansinya prinsipnya sama, hanya ada beberapa misalnya yang tadinya dipecah pembelajarannya saat ini digabung seperti itu. Terus apa perubahan sebelum dan sesudahnya setelah mata pelajarannya itu ada yang dirubah? Perubahan ya di efektivitas dalam hal efektivitas kan dalam sekarang kan istilahnya CPATP, kalau dulu kan ada istilah D
TK dan KK atau kompetensi dasar, kompetensi inti. Ya mungkin pada prinsipnya substansinya sama seperti yang tadi disampaikan, hanya mungkin beban untuk guru saat ini dalam merancang perencanaan dengan konsep-konsep tersebut lebih tidak terlalu berat seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin wawancara dicukupkan sekian.